Dengan segera mereka berdua bergegas kembali ke rumah Bu Hamidah dan mencoba mendobrak paksa pintu kamar Bu Kanti menggunakan palu. Dan kalian tahu apa yang mereka lihat setelah itu? Bu Hamidah melihat 3 orang anak Bu Kanti sudah tergorok lehernya dan bersimbah darah. Welcome back to my YouTube channel, Natania Geraldine. Di video kali ini, aku akan membahas kasus yang akhir-akhir ini lagi booming banget di sosial media, yaitu tentang seorang ibu asal Brebes yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Udah penasaran? Mari kita kupas bareng videonya. Sebelum kita kupas kronologis dan motif serta apa yang sebenarnya terjadi, ada baiknya kita kenali dulu profil dari Bu Kanti ini. Ibu Kanti ini adalah seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang kesehariannya mengurus 3 orang anak. Anaknya yang pertama berinisial S berusia 10 tahun, anaknya yang kedua berinisial ARK dengan usia 7 tahun, dan yang ketiga berinisial A dengan usianya 4 tahun. Ibu Kanti ini tinggal di desa Tonjong Brebes bersama bibinya Bu Hamidah dan ketiga orang anaknya. Sempat diketahui, dulunya Bu Kanti ini adalah seorang prias pengantin. Cuman dari data terakhir yang aku cari, ternyata sejak bulan Januari 2021, Bu Kanti sudah berhenti bekerja. Sosok selanjutnya ada suami dari Bu Kanti sendiri, bernama Ahmad Latif. Suaminya ini merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah keluarga. Nah, pekerjaannya ini juga baru didapatkan pada tahun 2022. Jadi sebelumnya suami Bu Kanti ini juga sempat menganggur sama seperti Bu Kanti sendiri. Sosok selanjutnya ada bibi dari Bu Kanti yang bernama Bu Hamidah yang sudah aku sebutkan di awal tadi. Jadi Bu Hamidah ini rumahnya memang ditempati oleh 3 orang anaknya Bu Kanti dan Bu Kanti sendiri. Next, sosok selanjutnya bernama Pak Amin. Pak Amin ini adalah ayah dari Pak Ahmad Latif yang berarti adalah mertua dari Bu Kanti tersebut. Oke, jadi profil dari keluarga Bu Kanti secara garis besar sudah kita ketahui. Sekarang mari kita masuk ke kronologi ceritanya. Pada hari Minggu 20 Maret 2022, sekitar pukul 4 subuh dini hari, Bu Hamidah yang adalah bibi dari Bu Kanti mendengar suara teriakan minta tolong anak kecil menangis meraung-meraung dari kamar Bu Kanti. Dengan segera, Bu Hamidah langsung lari menuju kamar Bu Kanti untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ternyata, setelah ia mencoba membuka pintu kamar Bu Kanti, pintu kamar tersebut dikunci oleh Bu Kanti dari dalam. Dia mencoba mendobrak pintu, membukanya dengan paksa, tapi nyatanya nggak bisa juga. Sampai akhirnya dia langsung bergegas keluar rumah meminta pertolongan warga yang kebetulan pada saat itu sudah ada warga yang terbangun. Ia bernama Pak Irwan. Dengan segera mereka berdua bergegas kembali ke rumah Bu Hamidah dan mencoba mendobrak paksa pintu kamar Bu Kanti menggunakan palu. Dan kalian tahu apa yang mereka lihat setelah itu? Bu Hamidah melihat 3 orang anak Bu Kanti sudah tergorok lehernya dan bersimbah darah. Salah satu anak dari Bu Kanti langsung meninggal dunia di tempat. Ia adalah anak kedua berinisial ARK yang masih berusia 7 tahun. Untungnya kedua anaknya lagi masih bisa diselamatkan karena hanya mengalami sedikit sayatan di bagian dada dan bagian lehernya. Kedua anak tersebut segera dilarikan oleh warga setempat ke puskesmas terdekat untuk mendapat rujukan ke rumah sakit supaya mendapat perawatan yang lebih intensif. Tidak lama kemudian pun petugas polisi langsung datang dengan segera. Ini para polisi gercep banget, aku salut banget. Kita beri applause dulu. Bu Kanti akhirnya ditangkap oleh polisi di tempat kejadian perkara dan langsung dibawa ke polsek setempat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Setelah sampai di polsek setempat, ada pihak kepolisian yang mencoba bertanya kepada Bu Kanti sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Dan kebetulan sesi tanya jawab itu direkam oleh polisi yang sedang bertanya kepada Bu Kanti. Aku punya videonya nih yang udah beredar luas di sosial media. Buat kalian yang belum pernah nonton videonya, ayo kita nonton bareng-bareng. Dan buat kalian yang pernah nonton videonya, ya udah nggak apa-apa ditonton aja. Siapa tahu kejadian perkaranya jadi lebih jelas lagi.
Yuk kita tonton bareng-bareng. Gara-gara saya mereka hidupnya susah, bingung mau tinggal di mana. Saya nanti mau dibunuh sama Amin, saya nggak mau. Amin itu siapa? Kakaknya suami saya. Kenapa? Saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja, nggak perlu ngerasain sedih. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi. Gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun. Oke, dari video yang barusan udah kita tonton bareng-bareng, kita jadi tahu kalau sepertinya Bu Kanti ini mengalami depresi yang teramat sangat berat. Bisa dilihat dari mimik mukanya dan cara dia mencurahkan isi hatinya. Dan di situ Bu Kanti juga bilang kalau ternyata anak-anaknya ini sering dibentak-bentak oleh Pak Amin yang adalah mertuanya sendiri. Dan Bu Kanti juga mungkin pernah mendapatkan ancaman mau dibunuh oleh Pak Amin. Karena terlihat jelas dari pengakuan Bu Kanti dalam video tersebut, ia sempat mau dibunuh oleh Pak Amin. Bu Kanti juga ternyata mengalami penderitaan di masa lalunya. Seperti yang terlihat dalam video tersebut, Bu Kanti menceritakan kalau dia sudah lama memendam rasa sakit dan deritanya dan gak ada yang tahu. Ya mungkin selama ini dia gak pernah cerita ke suaminya, gak pernah cerita ke orang-orang terdekat, sehingga dia mengalami tumpukan emosi sampai akhirnya mengalami depresi parah. Nah, kemungkinan juga Bu Kanti mengalami masalah ekonomi keluarga. Hal ini terlihat jelas saat aku menceritakan profil keluarga Bu Kanti di awal tadi. Bu Kanti menganggur sejak Januari 2021 akibat efek pandemi. Yang tadinya dia punya usaha, tapi karena efek pandemi, usahanya menjadi terhenti seketika. Ditambah suaminya sebelumnya juga menganggur di beberapa tahun sebelumnya. Pekerjaan yang suaminya dapat sekarang itu baru didapatkan di tahun 2022. Jadi kebayangkan 3 masalah jadi satu. Faktor ekonomi, konflik keluarga, dan kurangnya kasih sayang. Karena suaminya Bu Kanti sendiri ini kan tinggal di Jakarta, berjauhan dengan Bu Kanti sendiri. Maka, meledak sudah. Menurut psikolog Irna Mauli, kasus Bu Kanti ini bisa dikategorikan sebagai maternal filicide. Bagi kalian yang belum tahu, maternal filicide itu adalah sebutan untuk sebuah kasus kejahatan di mana seorang ibu membunuh anaknya sendiri. Maternal filicide ini bisa terjadi akibat beberapa faktor, seperti gangguan mental, masalah dalam hubungan, dan kekerasan dalam keluarga. Maternal filicide ini mempunyai 5 motif. Motif yang pertama ada altruistic filicide, di mana seorang ibu membunuh anaknya karena rasa cintanya yang begitu besar. Sang ibu percaya bahwa kematian akan menjadi hal terbaik bagi anak-anaknya. Misalnya, seorang ibu yang mau melakukan aksi bunuh diri, ia tidak menginginkan anaknya menghadapi dunia yang kejam ini hanya sendirian tanpa seorang ibu. Atau pada ibu yang mengalami psikotik. Mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan berguna untuk menyelamatkan anaknya dari nasib yang lebih buruk dibanding kematian itu sendiri. Yang kedua, psikotik akut. Seorang ibu yang membunuh anaknya tanpa motif yang jelas. Misalnya ia hanya sekedar mengikuti perintah halusinasinya untuk membunuh anaknya sendiri. Jadi dia kayak merasa mendapat bisikan-bisikan gaib gitu loh. Yang ketiga, fatal maltreatment. Motif ini terjadi ketika kematian yang tidak diantisipasi sebelumnya. Misalnya sebagai akibat kekerasan, pengabaian yang akumulatif, atau karena sindrom Munchausen by proxy, di mana orang tua beranggapan bahwa anaknya itu sakit, sehingga ia selalu diberikan obat-obatan terus-menerus sampai overdosis. Yang keempat, kelahiran anak yang tidak dikehendaki. Anak yang tidak dikehendaki kelahirannya ini membuat seorang ibu berpikir bahwa anak inilah yang menjadi penghalang bagi dirinya. Jadi apapun masalah yang dihadapi oleh si ibu akan selalu menyalahkan, oh ini gara-gara lo nih, gara-gara anak ini nih. Kayak gitu. Yang kelima, balas dendam atau pelampiasan pada pasangannya.
Ketika berumah tangga, dalam hal ini biasanya suami pernah menyakiti atau tidak memberikan kasih sayang kepada istri. Sehingga sebagai seorang ibu, mereka bisa bertindak secara destruktif, merusak, menghancurkan, dan memusnahkan sesuatu ataupun seseorang. Dalam case ini, yang menjadi sasaran adalah anaknya sendiri. Kalau dari pendapat psikolog Irna Mauli tadi, emang bener sih kasus Bu Kanti ini masuk dalam kategori maternal filicide. Dan menurut aku pribadi, motif yang paling sesuai itu seperti di poin yang pertama dan kedua, yaitu altruistic filicide dan psikotik akut. Kenapa? Karena seperti video yang udah kita tonton tadi, di situ diketahui kalau Bu Kanti ini menceritakan ia membunuh anak-anaknya sendiri supaya anak-anaknya ini tidak merasakan rasa sakit yang berkepanjangan seperti dirinya pada zaman dahulu. Ia sudah memendam puluhan tahun rasa sakit sehingga ketika usianya menginjak dewasa, ia mengalami depresi yang berat. Dan dari data yang aku cari, aku juga sempat mengetahui kalau katanya Bu Kanti ini mengaku membunuh anak-anaknya karena merasa mendapatkan bisikan gaib. Kayak halu gitu ya jadi ya. Oke, cerita yang aku sampaikan ini mungkin belum lengkap karena sampai video ini dibuat, kasus Bu Kanti masih terus berlanjut dan masih dikembangkan oleh pihak kepolisian. Dari kejadian ini, aku dan kita semua yang udah tahu tentang berita ini pastinya prihatin banget ya sama apa yang menimpa Bu Kanti dan anak-anaknya. Kenapa ya? Karena ini kejadian di luar nalar manusia banget kan? Ya gimana guys? Ibu kandung gitu ngegorok 3 anaknya sendiri. Bahkan salah satunya sampai meninggal dunia. Darah dagingnya sendiri loh. Tentu banyak dari kejadian ini yang bisa kita petik pelajarannya. Kita harus lebih berempati dan bersimpati kepada orang lain. Melihat orang di sekeliling kita, apakah ada yang mengalami penderitaan seperti yang Bu Kanti alami? Atau bahkan secara tidak sadar, kita juga ikut berkontribusi membuat orang lain menderita. Tentunya kita nggak boleh ya menjadi orang yang seperti itu, karena hal itu bisa membuat dan menciptakan Bu Kanti yang lainnya. Bagi kalian yang mungkin merasa hidupnya tertindas dan tersiksa seperti Bu Kanti, kalian harus belajar lebih ikhlas dan lebih sabar lagi. Karena sabar itu nggak ada batasnya guys. Dan coba lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menolong hamba-hambanya. Dan yakinlah bahwa keputusan yang diambil saat emosi sesaat itu akan membuahkan penyesalan yang tidak berujung. Dan semoga kejadian yang menimpa Bu Kanti dan anak-anaknya tidak terulang lagi kepada masyarakat sekitar kita. Oke everyone, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi bersama aku Nathan di video-video selanjutnya. Bye-bye everyone!